Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Alhamdulillah, syukurillah, warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini seorang paranormal ketemu dengan Habib, guys. Jadi Mbak bikin bergetar begitu. Tapi salah satu dari saya berani mendatangi Habib Jafar karena beliau orang yang saya kagumi. Assalamualaikum, Habib. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Mbak Mijan. Apa kabar? Baik. Nih hari ini jadwal puasa udah padat banget. Kemana aja, Habib, hari ini? Hari ini kemana-mana ngonten. Sekaligus tetap ngisi acara sih. Biasanya buka puasa bersama, tapi basicnya kadang online, kadang offline, tapi sesuai protokol masih ceramah-ceramah aja sih. Oke. Jadi sepanjang Ramadan meninggalkan anak istri di rumah ya, Bib ya? Iya. Luar biasa. Tapi paling nggak ada sahur bareng sama istri. Oke. Mumpung ketemu Habib, ada sesuatu hal yang membuat saya terngiang-ngiang akan menjadi pertanyaan ini, Bib. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita berpuasa tapi nggak sholat nih, Bib, itu gimana, Bib, hukumnya, Bib? Biar teman-teman nih ya, udah pada tahu tuh ya. Iya. Jadi berpuasa nggak sholat itu bisa batal puasanya, bisa tidak. Yang membatalkan kalau tidak sholat itu karena ingkar kepada sholat. Nah, kalau dia memang ingkar, sengaja meninggalkan karena menurut dia sholat itu nggak penting dan lain sebagainya, maka batal puasanya. Karena orang yang ingkar kepada sholat itu berarti dia murtad, dan murtad itu membatalkan puasa. Jadi kalau nggak sholatnya karena ingkar, maka puasanya batal. Tapi kalau nggak sholatnya karena lalai, karena lupa, karena nggak sengaja, atau karena ngundur sampai lewat waktunya, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi menghanguskan pahala puasa. Mengapa menghanguskan pahala puasa? Karena sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Puasa itu ibarat kata atapnya lah, atau lantainya. Haji itu temboknya. Zakat itu bangunannya. Nah, kalau nggak ada pondasinya, ya percuma itu. Betul sekali, alhamdulillah. Makanya kalau orang nggak sholat tuh pasti udah kacau sih puasanya, pasti kacau, bahkan rawan batal. Gitu. Rawan batal. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sebetulnya sering ditanyakan, tapi bikin kita penasaran. Salah satunya itu, gitu. Itu satu. Yang kedua. Dan pasti orang yang puasa tapi nggak sholat, itu orang yang nggak tahu skala prioritas. Karena sholat itu nomor satu, puasa itu setelahnya. Setelah sholat ya, Bib. Oke. Terus gini, Bib, ada satu waktu saya pernah mengalami sendiri. Jadi pas puasa, saya sahur, habis sahur saya sholat subuh, setelah subuh saya ketiduran. Terus saya mimpi basah itu, Bib. Sorry gitu. Nah, itu apakah saya harus tetap melanjutkan puasa karena saya merasa tidak sengaja bermimpi basah, atau kan karena sudah lewat subuh, jadi itu gimana, Bib? Jadi mimpi basah itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Itu kan di luar kendali kita. Kecuali sengaja mengeluarkan sperma, baik dengan cara-cara yang halal dan apalagi dengan cara-cara yang haram, misalnya dengan istri yang halal atau dengan onani atau zina, maka itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Kalau mimpi basah, maka dilanjutkan puasanya. Yang penting adabnya sih, tapi ini tidak wajib. Tapi ini adabnya segera mandi. Mandi besar agar bisa beraktivitas ibadah lainnya. Bahkan kalaupun mimpi basahnya sebelum sahur, kemudian nggak ada waktu untuk mandi, sahur, kemudian setelah azan baru mandi, nggak ada masalah. Nggak membatalkan puasa juga. Alhamdulillah tuh. Ada pertanyaan kalian tuh. Mumpung ketemu Habib nih. Bisa nggak tuh? Gini, kan kita namanya masih muda kan, kadang di jalan suka ngeliat aurat. Aurat tanpa sengaja gitu kan. Itu hukumnya membatalkan puasa atau mengurangi pahala nggak sih? Iya, melihat aurat secara digital ataupun secara tatap muka. Tatap muka langsung di jalan atau secara digital misalnya di TikTok, di YouTube. Itu mengurangi pahala puasa sih. Tidak membatalkan puasa. Kecuali memang melihat itu menyebabkan nafsu. Enggak, menyebabkan keluarnya sperma. Tapi kalau dengan melihat Anda bisa keluar sperma, itu bukan hanya lemah iman, tapi lemah syahwat.
Sesuatu hal yang menarik kalau ketemu Habib itu harus ngaji. Jangan ngomong mistis mulu. Generasi kita tidak boleh didik mistis terus. Harus dikasih pemahaman agama dan pemahaman yang logis. Betul. Gitu. Agar bisa diimbangi lah pemahamannya, wawasannya juga bisa luas. Betul. Dan salah satu Habib idola saya, ya beliau ini memang. Alhamdulillah. Cara pandangannya, ya kalau orang bilangnya katanya liberal, tapi buat saya cara pandangannya itu sangat-sangat terbuka, transparan. Itu yang membuat saya suka. Dan memang kadang orang itu nganggap, kurang ada dalilnya ya karena itu suguhannya di YouTube dan kepada anak muda memang dalilnya sengaja tipis. Nah kalau yang pengen dalilnya yang tebal, saya menulis buku, jadi beli bukunya. Nah ada buku, ada buku. Judulnya Tuhan Ada di Hatimu. Tuhan Ada di Hatimu. Memang itu baru saya tebelin tuh, karena kalau di YouTube kan orang tuh kalau saya baca ayat panjang, baca hadis bahasa Arabnya, orang ngerasa diru'yah nanti. Benar, saya merasa lebih nyaman. Habib Ja'far ini membahas tentang sesuatu hal yang memang terjadi sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Bahwa seolah-olah di Indonesia ini kesannya gitu ya, Bib, terbelah-belah, terkotak-kotak gitu kan. Itu yang membuat saya kehadiran Habib Ja'far, oke, ini keren nih. Makanya seorang Bamijan mau berpelukan dengan seorang Habib ini, beliau ini kan gitu. Alhamdulillah guys. Tapi nggak, Bib, saya memang sebenarnya dari dulu juga sering banget sowan ke habaib, sowan ke kiai, ulama. Sempat juga mondok walaupun akhirnya. Nah, apalagi Bang Mijan dulu mondok. Akhirnya jadi mantan santri. Mantan santri, nggak ada kata mantan. Pertama kali saya nongol di TV dengan cap di subtitle gitu. Paranormal gitu kan, Bang Mijan paranormal. Ditelepon sama kiai. Iya. Tole. Ya Romo Yai. Kamu kapan jadi paranormal katanya? Kamu sudah melenceng, kamu udah nggak apa katanya ini? Kamu udah lupa Bismillah katanya. Alhamdulillah belum Romo Yai. Oh ya sudah, besok kamu datang ke sini ya. Kita private lagi kata beliau begitu. Jadi justru kalau orang yang luas ilmunya pasti sederhana kata-katanya dan bijak ke sikapnya. Saya melihat kebijakan itu di Habib Ja'far karena jujur bagaimana keterbukaan seorang Habib Ja'far ini ketemu dengan orang-orang yang katakan kontroversi, ya kan. Kemarin saya lihat ya kan, ketemu dengan Mas Dedi ya juga begitu indahnya. Ketemu Coki Muslim juga begitu indahnya. Ketemu dengan semua juga ngeblend banget. Seolah-olah ini sebuah apa ya, buat saya pribadi ya, Beb. Seolah-olah inilah sebuah obat kerinduan saya ketika saya mempelajari tentang ilmu agama di tempo dulu itu. Ya ini yang seperti ini yang saya lihat. Iya, saya merasakan. Tapi kita juga tidak bisa memaksa orang ketika kondisi seperti sekarang memang mungkin sudah, saya tidak tahu. Iya. Ya, pintar-pintar kita memilih ya, Bib ya. Benar, pintar-pintar kita memilih dan memilah sih. Mana yang menurut kita tepat. Yang menurut saya sih kuncinya yang tepat itu yang menenangkan dan menyenangkan. Menenangkan dan menyenangkan. Karena Islam itu adalah kabar gembira dan kabar kedamaian. Saya penasaran tapi ini agak sedikit sensitif, Bib. Beberapa tepatnya bulan-bulan lalu ada sebuah eksiden tentang teroris. Menurut Habib tuh seperti apa? Apakah benar karena itu sebuah kemurnian doktrin atau seperti apa, Bib? Kalau pandangan Habib? Iya, dasarnya pasti adalah doktrin. Pasti. Okay. Orang nggak ada yang mau mati untuk sesuatu di luar doktrin. Ada yang bilang, Bib itu katanya faktor kemiskinan. Itu faktor tambahan, faktor sekunder. Kalau dia kemiskinan karena ingin cari kekayaan, maka dia nggak bunuh diri. Karena ketika mati nggak ada artinya kekayaan itu. Kemudian orang teroris paling mengerikan abad ini, Osama bin Laden itu salah satu orang terkaya di Arab Saudi dengan kekayaan 368 miliar. Jadi, dan kalau memang masalah teroris ini masalah ekonomi, ya pemerintah tinggal guyurkan BLT selesai. Gitu. Setuju. Jadi bahwa itu faktor tambahan. Makin sumpek orang karena kemiskinan, iya. Tapi faktor dasarnya adalah ideologi. Dia punya ideologi kebencian kepada pemerintah, kebencian kepada yang berbeda,
kebencian kepada orang yang kafir dan lain sebagainya. Itulah yang mendorong, ditambah lagi sumpah karena urusan ekonomi, kreditan banyak dan lain sebagainya. Ya udah jadilah itu. Tapi bagaimana dengan cap atau pandangan lain tentang bahwa setiap teroris itu agamanya adalah ini, terutama di Indonesia gitu kan? Teroris itu agamanya adalah Islam, doktrin Islam. Itu Habib Ja'far cara kalau menurut saya itu bagaimana? karena kesempitan wawasan saja sih. Oke. Kalau kamu pelajari tentang terorisme di mana-mana, itu terorisme itu berbasis bukan hanya satu agama, banyak Ya, agama, betul. dan bahkan bukan hanya agama. Ada Betul. yang berbasis warna kulit, yang putih gak suka sama yang hitam gak suka sama yang putih. Bahkan ada yang berbasis kepada fanatisme. Misalnya Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh fansnya. Saking fanatiknya, Fanatiknya, ketika fanatik kemudian si idolanya ini gak sesuai dengan keinginan fansnya, maka dibunuh. Karena itu saya agak takut kalau punya fans. Takut dibunuh saya. Iya kan, kalau sudah tidak sesuai dia akan kecewa. Nah, kekecewaan itu kalau tidak bisa dikelola, dia akan membuat mereka melakukan teror. Teror itu kan tidak mesti membunuh ya, bisa jadi menteror lewat SMS, lewat WA dan lain sebagainya. menyerang mentalnya, Menyerang cyber war dan mentalnya, sebagainya. iya, cyber war dan lain sebagainya. Benar. Oke, luar biasa. Memang pertemuan yang singkat, tapi saya pengen mendapatkan banyak hal dari Habib Ja'far gitu, guys. Mungkin Mas Angga pengen tanya lagi? Wah, banyak. Oh, banyak kan? Jangan lama-lama nih, Habib terbatas nih waktunya nih, mau istirahat juga ini. Oke. Satu lagi. Satu lagi ya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi banyak gitu. Oh iya, Kan pinter sekarang- banget dia ngambil undungnya. Lagi ini vaksin ini, Bib ya. Dari vaksin ini di bulan puasa sebenarnya kan kata NU boleh ya. Iya, MUI, tokoh-tokoh MUI dan NU memperbolehkan. Sebenarnya gimana sih, Bib? Istilahnya kalau di Islam sendiri memasukkan kan itu kan, itu membatalkan puasa atau enggak? Terus untuk yang kayak sakit kan suka ada bekam. Nah, bekam juga itu termasuk membatalkan puasa atau enggak? Iya, intinya kan yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke juf, itu rongga-rongga. Seperti rongga mulut, rongga telinga, hidung, dan lain sebagainya. Dan urusan ini sebaiknya itu kita ikut. Karena ini urusan fikih, seharusnya seseorang itu yang nggak punya ilmunya harus tunduk kepada keputusan yang sudah ada. Dalam Indonesia ada Muhammadiyah, NU, ada MUI. Nah, MUI tokoh-tokohnya, kemudian NU, misalnya NU Jakarta sudah melakukan Bahsul Masail dan memutuskan bahwa vaksin itu sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Bahkan swab antigen, kemudian PCR itu menurut NU Jakarta yang sudah Bahsul Masail melakukan pembahasan dengan detail tidak membatalkan puasa juga. Jadi walaupun ada yang menyatakan membatalkan puasa, ada. Ya tinggal kemudian nanti kita lihat. Ya kalau bisa swabnya malam-malam ya tentu lebih bagus karena ikhtiar, hati-hati. Tapi kalau mentok nih, kita pengen cepet-cepet tahu atau kita takut ketinggalan pesawat karena pesawat kan sekarang pakai itu, ya mengikuti yang memperbolehkan. Nah, kemudian juga tadi selanjutnya selain vaksin, bekam. Nah, bekam itu ada yang menyebutkan dia membatalkan puasa, ada yang menyebutkan itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang jelas yang sepakat para ulama, donor darah itu tidak membatalkan puasa. Donor darah tidak membatalkan puasa. Donor darah biasanya tidak membatalkan puasa, dianalogikan atau dikiaskan ke bekam tadi. Tapi ada yang menyebut bekam itu berbeda dengan donor darah. Jadi kalau bekam itu termasuk yang membatalkan puasa. Jadi berbeda juga ulama-ulama tentang itu. Termasuk juga yang mungkin orang sering nggak sadar ya. Renang. Oh iya, itu renang. Atau kentut di dalam air. Katanya kentut dalam air itu gimana? Membatalkan puasa. Membatalkan? Itu membatalkan puasa. Oke. Karena masuknya air kemudian lewat lubang belakang kita. Kan nggak mungkin juga Bib renang, kadang-kadang kan pasti ada yang masuk lah. Nah, itulah menurut para kan ulama. gitu ya? Ulama yang mengharamkan renang, kalau menurut tradisi kamu nggak mungkin kamu renang nggak ada yang masuk, maka renang haram. Tapi kalau kamu memastikan nggak ada yang masuk, maka renang makruh. Tapi bukan mubah. Tapi nggak mungkin nggak ada yang masuk kalau renang. Nah, kalau membayangkan nggak mungkin berarti haram. Mending nggak usah sekalian ya Bib ya. Ihtiyat sebagai bentuk kehati-hatian tidak berenang. Luar Atau biasa. silakan berenang. Yang penting di mandi bola. Nggak kira masuk kan bolanya. Iya. Terima kasih banget. Terima kasih Pak Mija. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi. Siap. Amin. Thank you, Bib. Iya, terima kasih. Oke, Sobat Bisnis, begitulah obrolan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, wawasan kita lebih luas lagi. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.